Selamat sore, selamat lagi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah sukacita yang dari Tuhan terus mengalir di dalam hidup kita sehingga Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan lagi kesempatan bagi kami untuk menerima berkat firman-Mu. Tuhan, sebelum itu sucikan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya setiap firman yang kami nanti dengar boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, Engkau juga urapi hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan tidak sia-sia lalu dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, masih sehat. Saya percaya kita harus sehat ya. Kalau kita sehat, kita tetap tenang, tetap bersukacita. Apalagi saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita buka saja kitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat 14 bagian B. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Itu saja. Tetapi tidak apa kalau saya bacakan selanjutnya. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, kita lihat di sini firman Tuhan dikatakan, Amsal mengatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Mari kita mau tetap takut kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah, walaupun kita tinggal tenang di rumah, tapi kita harus sadar, harus takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan sanggup menolong kita di saat apapun yang datang menyerang hidup kita. Tuhan pasti akan menolong. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang mengeraskan hatinya, artinya orang yang tidak mau dengar-dengaran, orang yang tidak mau takut kepada Tuhan, firman Tuhan dikatakan akan jatuh ke dalam malapetaka. Sebab itu jangan keraskan hati kita. Tetap kita harus takut kepada Tuhan. Puji Tuhan. Setiap orang, saya yakin ingin berbahagia. Saya percaya kita ingin berbahagia. Amin. Saya percaya saudara juga ingin berbahagia. Namun kita melihat banyak tafsiran di dalam dunia ini mengatakan kalau hidup ingin berbahagia, kita harus menjadi orang yang berhasil. Bukan saja orang berhasil, saudara. Kita tidak mungkin kita ada di rumah, bagaimana kita mau usaha, bagaimana kita ingin berhasil. Tetapi firman Tuhan itu hanya tafsiran manusia. Orang yang berbahagia bila orang itu berhasil, ya, banyak harta, dan dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi jangan lupa, ya, sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan harta. Tuhan tidak melihat dengan keadaan kita, dengan harta kita, tetapi Tuhan ingin supaya kita takut kepada Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan sudah banyak mengajar, memberikan nasihat, ya, bahwa kita disebut orang yang berbahagia. Coba kita lihat dulu di dalam firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi bagi orang yang takut kepada Tuhan, dia akan berbahagia. Walaupun mungkin keadaan kita hanya terbatas, ya, tetapi Tuhan katakan karena kita takut kepada Tuhan, saya yakin Tuhan juga tidak akan tinggalkan kita. Kita melihat di dalam ayat ini mengatakan senantiasa, tetapi bukan kadang-kadang. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan menurut dan taat senantiasa akan perintah-perintah Tuhan. Karena itu apa yang dikatakan Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan memerintahkan untuk dilakukan. Ya, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan, mari ikuti, ya. Sebab firman Tuhan
Kalau kita sebagai umat Tuhan dikatakan berbahagia jika kita memegang perintah-perintahnya dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi firman Tuhan dikatakan, mengapa banyak orang lari cari Tuhan tidak bertemu dengan Tuhan, ya? Karena tidak sungguh-sungguh. Mari kita perhatikan. Coba, Yesus telah mengatakan di dalam Matius. Kita buka Matius pasal 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itulah yang firman Tuhan katakan. Kenapa orang mencari Tuhan, ya, hanya tidak bisa bertemu dengan Tuhan? Karena itu kehidupannya penuh dengan pikiran jahat, ya. Sebab itu jangan punya pikiran kita jahat, ya. Malah dikatakan di sini pembunuhan. Aduh, jangan. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar benar di mata Tuhan. Jangan melakukan pembunuhan. Walaupun pembunuhan bukan saja melalui perbuatan kita, tetapi melalui mulut juga bisa membunuh manusia. Sebab itu jangan sampai. Perzinahan, saya percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa untuk melakukan perzinahan. Percabulan pun sama. Jangan sampai kita juga melakukan percabulan. Pencurian, nah ini pencurian. Saya percaya kita sebagai umat Tuhan tidak mungkin kita akan mencuri, ya. Tetapi ingat firman Tuhan, jangan sampai kita mencuri Tuhan, mencuri apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini hati-hati, ya, supaya kita berkenan. Jangan sampai kita nanti salah di hadapan Tuhan karena kita mencuri apa yang Tuhan punya. Sebab itu lakukanlah dengan sungguh-sungguh supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Dikatakan sumpah palsu. Sumpah palsu itu sama dengan pembohong, ya. Sebab itu jangan sampai menjadi orang pembohong, ya. Kita jujur saja. Boleh dikatakan, kalau kita katakan A, ya, jangan harusnya kita katakan A, kita bilang B. Nah, itu jangan sampai, ya. Malah dikatakan hujat. Ya, jangan sampai kita menghujat apalagi menghujat Tuhan. Itu sangat-sangat tidak boleh kita lakukan. Tetapi mari kita berusaha, karena kita harus periksa hati kita, ya. Jangan sampai ada hal-hal tersimpan kotoran, sama dengan kalau kita melakukan pikiran yang jahat, itu kotoran yang harus kita bersihkan di dalam kehidupan kita supaya kita melakukan perintah Tuhan. Bila hati ini masih ada yang jahat, kita melihat, karena itu hati pegang peranan, ya. Ini hati pegang peranan dalam kehidupan kita. Jadi kita ingat, hati kita ini harus bersih, ya. Jangan kotor, sekali lagi jangan kotor. Biarlah kita belajar hati ini kita bersihkan dari hal-hal, apalagi saat ini kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan firman Tuhan dikatakan, tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Sebab itu jangan sampai kita tiba-tiba kita dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan yang hati yang penuh dengan kotoran, penuh dengan kejahatan. Jangan. Tetapi biarlah kita mau belajar bersih, ya. Sebab Tuhan inginkan supaya kita menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya orang yang bersih hatinya, dia yang selalu mensyukuri. Haleluya. Sebab itu apa yang kita terima, apa yang kita dapati, mungkin hari-hari ini tidak seperti hari-hari yang lalu. Bebas kita melakukan pekerjaan, bebas melakukan usaha kita. Tetapi saat ini kita tinggal diam di rumah. Secara manusia nggak enak, secara manusia sakit, susah, menderita. Tetapi ingat, kita adalah milik Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kalau kita memiliki hati yang bersih, pasti kita harus mensyukuri. Apa yang kita terima, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab semua itu adalah berkat Tuhan. Ingat, jangan sampai kita anggap, nggak ada yang lihat. Tetapi ingat firman Tuhan dikatakan, orang yang takut kepada Tuhan, dia akan berbahagia. Karena itulah, mari kita mau berusaha
untuk kita belajar menghormati Tuhan, belajar takut melakukan perintah daripada Tuhan. Bagaimana kita beroleh hati yang bersih. Jadi roh yang ada di dalam hati kita, ia akan menolong dan dia akan berdoa kepada Bapa yang di sorga. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan. Kita lihat di sini, kalau kita mengalami, ya boleh dikatakan kelemahan dengan ketidakberdayaan, ya, sebab kita harus memiliki hati yang bersih. Dan kita tahu kalau roh itu ada di dalam hidup kita, firman Tuhan dikatakan, dia tahu hidup kita, dia akan dukung, dia akan membela kita, dia akan berdoa. Ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dia berdoa untuk kita kepada Allah. Walaupun banyak keluhan yang kita hadapi, tetapi saya percaya, biarlah hati kita ini kita harus bersih. Sekali lagi, harus ada di dalam firman-Nya. Kalau hati kita ada firman Tuhan, saya percaya kita akan rasakan kebahagiaan daripada Tuhan. Jika kita sudah dilepaskan dari segala dosa, dan kita boleh menjadi umat-umatnya yang merdeka, ya, maka sungguh hidup kita adalah berbahagia. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka Roma pasal yang keempat ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Puji Tuhan. Sebab itu kalau kita merasa ada kekurangan, ada kelemahan di dalam hidup kita, ingat ada Roh Kudus membantu berdoa kepada kita. Sebab itulah firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Saya percaya mungkin ada sesuatu kita melanggar kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita. Dan firman Allah dikatakan, maka kita akan berbahagia. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya tidak panjangkan dan saya percaya biarlah kita mau belajar, ya. Sebab tadi firman Tuhan di dalam dikatakan kita harus berbahagia kalau kita takut kepada Tuhan. Sebab itu mari kita mau berusaha untuk kita menyadari hidup di dalam dunia ini. Ada mata Tuhan yang mengawasi kita, sehingga dimanapun kita berada, apalagi saat ini kita ada di rumah-rumah kita, ada Tuhan yang melihat hidup kita. Kalau hidup kita, hati kita benar di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan, saya percaya kebahagiaan itu akan melimpah di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita untuk kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman bagi kami. Sebab kami percaya kami ingin berbahagia Tuhan. Kami ingin bersukacita di dalam kehidupan rumah tangga kami. Sebab itulah Tuhan, mari Tuhan, Engkau lihat hidup kami, keadaan kami. Apakah hidup kami ini penuh dengan kesalahan, kekurangan? Ampuni Tuhan. Ampuni, kuduskan, layakkan kami. Supaya setiap doa yang kami naikkan, Engkau yang pasti menolong kami. Engkau yang pasti menyertai hidup kami. Engkau yang pasti memberkati kami. Karena itu Tuhan, bawalah kami untuk lebih hari lebih dekat lagi kepada Engkau. Takut kepadamu Tuhan. Sebab firman Tuhan dikatakan, berbahagialah. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberikan kebahagiaan bukan saja kepada kami, tetapi ingat kami kepada bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Ampuni Tuhan kekurangan kelemahan bangsa kami. Ampuni segala kesombongan, ketinggian hati ya Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh manusia, oh Tuhan, ampuni Tuhan, supaya kami boleh dibebaskan, kami boleh terlepas dari, oh Tuhan, virus-virus yang sekarang sedang merajalela.
Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau akan memimpin hidup kami supaya kami boleh takut kepadamu, sehingga kebahagiaan yang daripada Engkau terus melimpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.